Sore. Silakan masuk Ibu. Ya. Masuk. Iya, Kabar Ibu? sehat. Alhamdulillah baik. Ibu bisa masuk, silakan Iya, masuk. terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, silakan duduk Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Trisna? Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya. Udah lama juga ya. Iya, Ibu udah nggak ini ya, kita bertemu langsung Iya. di ruang saya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini, Bu. Ini langsung aja nggak apa-apa, Bu? Iya. Ya kan, ya saya tahu kan Ibu juga seorang konselor juga. Jadi memang ya lagi butuh bantuan aja sih untuk sedikit cerita juga, karena memang saya punya murid. Oh, jadi Bu Trisna mau mencoba ini ya, konseling ya Bu ya? Iya, tentang saya kan guru kan, ya, seperti Ibu tahu saya guru, dan memang ada permasalahan seputar murid saya sih, Bu, itu. Baik, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu Trisna, tapi permasalahan berarti bukan kepada Bu Trisna ya? Bukan. Lebih Ya. kepada anak murid tadi ya? Iya, Berarti pada murid saya. baik, dari proses layanan konsultasi langsung untuk permasalahan pihak ketiganya berarti ya Bu ya? Betul. Baik, sebelumnya Bu Trisna tapi sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Baik. Tentunya gini Bu, walaupun memang permasalahannya itu nanti kepada pihak ketiga, yaitu anak muridnya Ibu ya, saya tetap harus melakukan penstrukturan, yaitu karena memang Bu Trisna datang sebagai klien saya belum pernah melakukan proses konseling sebelumnya ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya boleh menjelaskan tentang proses konseling sebelumnya ya Bu ya. Baik, Bu, silakan. Baik, jadi proses konseling di sini adalah proses pemberian bantuan secara tatap muka langsung ya Bu ya, yang dimana tentunya dari seorang ahli. Dalam hal ini tentunya dalam bimbingan dan konseling itu adalah saya sebagai konselor kepada Ibu atau klien ya Bu ya, yang dimana yang sedang mengalami permasalahan, yang tentunya dilakukan proses konseling ini untuk menuntaskan permasalahannya ya Bu ya, yang dimana dari kehidupan efektif sehari-hari terganggu menuju kehidupan efektif sehari-hari, yang tentunya nanti yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, di sini tentunya selain itu juga untuk mengembangkan kemampuan yang sudah ada, potensi yang ada, dan semakin dikembangkan kembali dan dengan kemandiriannya sendiri untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan mungkin saat ini permasalahan Bu Trisna tadi tentang anak murid ya Bu ya? Iya, tentang salah satu murid saya. Memang dia tuh sebetulnya seorang siswa yang cerdas menurut saya. Berarti Bu Trisna bukan permasalahan Bu Trisna sendiri ya? Oh, bukan, ini permasalahan murid saya. Oh, baik. Berarti Bu Trisna di sini ada dalam layanan konsultasi langsung ya? Iya, betul. Jadi untuk memberikan cerita yang dimana permasalahannya itu dari anak muridnya Bu Trisna ya? Betul, iya. Baik. Walaupun memang di sini permasalahannya adalah dari anak muridnya Bu Trisna sendiri, tapi saya juga harus tetap ini ya Bu ya, memberikan pemahaman pertama kepada Bu Trisna, di mana dalam proses konseling ini ada tahapannya Ibu, dari awal sampai akhir nanti. Nah, di mana dari awal saya akan menjelaskan di mana dalam proses konseling ini banyak sekali untuk dari dari penjajakan, dari awal saya akan melakukan konseling, kemudian nanti dari penjajakan dari ceritanya Ibu kepada saya, kemudian juga sampai akhir nanti penilaiannya apa yang harus dilakukan ya. Nah, di proses konseling ini tentunya juga nanti ada asas Ibu yang dikedepankan. Asas yang paling utama dalam proses konseling ini adalah asas kerahasiaan tentunya. Nah, asas kerahasiaan ini tentunya apapun yang nanti akan Bu Trisna ceritakan kepada saya akan berusaha tidak akan menceritakan kepada siapapun, pihak manapun yang memang tidak ada keterkaitannya dalam proses konseling ini. Kemudian nanti juga ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan di sini tentunya dari pihaknya Bu Trisna bercerita secara sukarela kepada saya ya Bu ya, bahwa memang tidak ada keterpaksaan, bahwa Ibu juga memang ingin mendapatkan suatu pemahaman atau cara-cara yang akan menyelesaikan permasalahan nantinya. Kemudian juga ada asas keterbukaan. Jadi Bu Trisna nanti mencoba untuk tidak menutupi ataupun memang tidak mengungkapkan secara penuh atau ada yang ditutup-tutupi, mencoba untuk menjelaskan semuanya, menceritakan semua ya Bu ya. Dan tentunya ada asas kemandirian juga, bahwa segala sesuatu nanti permasalahannya di sini berkaitan juga dengan asas kegiatan berusaha di mana dari awal sampai akhir Bu Trisna juga mencoba untuk melakukan cara-cara sampai akhir nanti menemui solusi yang terbaik, dan juga dengan kemampuan yang sudah dimiliki semakin dikembangkan lagi potensinya Ibu dan juga si anak muridnya juga ya.
Seperti itu. Kurang lebihnya sudah ini ya Bu ya untuk proses konselingnya. Iya. Ya, jadi saya kira-kira memang konseling di sini mencoba untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan kehidupan efektif sehari-hari juga. Mungkin udah bisa saya mulai ya. Tapi mungkin saya boleh ini dulu ya Bu, untuk meyakinkan Ibu Trisna, saya akan sumpah juga sebagai saya seorang konselor, di mana pada etik saya juga di sini harus dengan baik dan benar menggunakan di sini untuk menerima dari informasi yang Ibu terima yang diberikan kepada saya untuk saya jaga baik-baik. Jadi pada hari ini saya atas nama Nursania, atas nama Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menerima dan sanggup menerima informasi, keterangan, segala sesuatu yang Ibu sampaikan kepada saya yang berhubungan nanti dengan apa yang dalam proses konseling ini ya Bu ya, untuk saya tidak ceritakan kepada pihak manapun yang tidak ada kaitannya dengan proses konseling ini ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin sudah bisa kita mulai ya Bu ya. Bisa, Bu. Baik, bagaimana Ibu Trisna? Mungkin jadi memang saya ada permasalahan tentang, sebetulnya bukan masalah pribadi, cuman masalah kepada murid saya. Jadi saya memiliki murid yang saya perhatikan memang dia nilai akademiknya tuh bagus kalau dari awal sampai akhir. Sekarang dia kelas 3. Oh ya, kelas 9 ya Bu ya? Iya, kelas 9. Dari kelas 1 sampai kelas 2 memang saya perhatian sekali sama dia karena memang dia tuh cerdas, absensinya bagus sekali, dia punya kegiatan di luar juga, kegiatan main basket, dia cuma dia ada ekstrakurikulernya bagus, dan memang dia memiliki kecerdasan juga. Jadi kalau misalkan diajarin oleh guru siapapun misalnya, dia yang paling nangkep, dia yang paling Bu. Kalau boleh saya tahu anaknya atas nama siapa Bu? Ini murid perempuan saya sih Bu, namanya Anissa Yulianti. Memang dia tuh anaknya cerdas, punya ekstrakurikuler yang bagus. Dan kalau misalkan beberapa guru juga bilang kalau misalkan dia di guru menjelaskan kepada muridnya di kelas dia yang paling nangkap, dia yang paling nilainya bagus. Dia kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan juga bagus. Dia memang orangnya cerdas, saya akui seperti itu. Cuman sekarang kan dia kelas 9 ya. Memang akhir-akhir ini dia juga saya melihat dia itu mengalami penurunan akademik ya nilainya. Tiba-tiba saja kan misalnya lagi ulangan untuk mengulang-ulang mata pelajaran sebelumnya, kok saya liatin dia itu berkurang aja. Padahal memang kalau secara absensi dia masih bagus-bagus aja, cuma memang entah kenapa akademiknya itu sekarang menurun aja gitu Bu. Saya nggak ngerti apakah dia udah bosan dengan belajar, apalagi saya mengajarkan matematika. Biasanya dia matematika tuh dari sekian mata pelajaran dia paling suka matematika. Nah sekarang kok jadi kayak dia tuh kayak paling kayak malah dia sangat menurun sekali gitu. Dia tuh malah kalah sama teman-temannya. Biasa dia nilainya 9,5 yang paling rendah, sekarang dia nilainya udah 6, udah berapa gitu. Jadi saya kenapa ya, saya bingung gitu loh. Anissa ini Ibu selaku mata pelajaran untuk yang matematika aja, penururannya itu di pelajaran matematika aja atau di semua pelajaran Ibu? Kalau karena saya juga diskusi ya Bu dengan guru-guru lain, ternyata yang saya lihatin mohon maaf Bu, ternyata yang saya lihatin juga ternyata bukan mata kuliah matematika saja. Dia kan dia suka IPA juga. Dia suka IPA, pokoknya hampir semua mata pelajaran dia tuh bagus semua. Cuma makanya apakah matematika aja nih ya semakin sulit karena udah semester karena udah kelas 9 gitu, apa gimana. Terus saya juga diskusi dengan guru-guru lain, ini gimana Bu? Ini ternyata memang saya lihat raportnya juga, saya pernah melihat raportnya, ternyata memang semua mata pelajaran. Baik. Berarti sebelum Bu Trisna datang kepada saya juga Bu Trisna sudah menanyakan kepada beberapa guru yang lain ya Bu ya? Oh baik. Kalau boleh saya tanya ini Ibu Trisna menyadari bahwa nilainya sudah agak menurun, itu dari kapan Bu? Beberapa waktu atau sudah berapa lama? Karena ini baru beberapa bulan di kelas 3 ya Bu, ini nilai ulangan aja sih Bu yang memang bermasalah itu saja. Padahal nilai rapotnya dan tidak biasanya dia seperti ini, itu saja Bu. Iya betul, karena tadi Ibu Trisna sampaikan biasanya juga nilainya 9 ya. Iya, turunnya signifikan atau bagaimana Bu? Signifikan, menurut saya 6 itu menurut saya untuk dia itu nilai angka yang buruk buat dia. Tapi ya mungkin
entah kenapa sih Bu, menurut saya seharusnya dia nggak nilai segitu gitu. Baik, Dia baik. Berarti dari yang biasa memang ini ya, berarti berprestasi juga ya selama ini ya. iya dia punya Kalau prestasi. dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, yang ibu lihat cara belajarnya atau cara menangkap pelajarannya ada perbedaan dengan yang biasanya atau bagaimana ibu mungkin? Saya tidak terlalu perhatian karena murid saya banyak ya, jadi saya merasa umum-umum saja sih, seperti biasa aja. Mungkin ya agak kelihatan murung, tapi saya tidak tahu juga ya apa masalah. Cuman ya mungkin ya dia mungkin kelelahan belajar atau seperti apa. Cuman seperti pada umumnya aja, seperti dia sehari-hari biasa gitu. Cuman ya tiba-tiba saja penurunannya di nilai akademiknya. Nah itu saya tidak tahu pasti dia kenapa seperti itu. Baik. Berarti memang saya pastikan penurunan akademiknya juga bukan di satu mata pelajaran ya. Iya, secara tidak langsung hampir ke semuanya juga ya Bu iya, ya. betul. Untuk kegiatan mungkin Ibu sudah pernah berbicara langsung kepada tadi Anissa ya. Iya, Apakah sudah pernah sharing juga Bu? Sudah pernah menanyakan apa yang sebelumnya membuat dia seperti itu? Belum sih Bu, saya pikir tuh dia emang lagi capek belajar ya, namanya manusia suka bosan. Tapi kan ya tidak mungkin kan bosan tiba-tiba langsung drop seperti itu nilainya. Saya tidak tahu sih sebetulnya, belum tahu, yang jelas belum tahu kenapa dia seperti itu. Apakah dia memang ada permasalahan sendiri, saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas saya lebih berfokus kepada nilai akademiknya. Saya tidak tahu menahu tentang hal dia bermasalah tentang apa gitu. Baik. Atau sebenarnya gini Bu, yang paling tahu masalahnya tentunya kan itu adalah Anissanya sendiri ya Bu ya. Karena terlihat sekali bahwa dari yang biasanya nilainya sangat bagus, ini sangat menurun drastis, cukup lumayan ya untuk seorang Anissa yang tadi Bu sampaikan ya. Tentunya dalam satu permasalahan ini kan walaupun Bu Trisna mencoba berniat baik untuk sekiranya karena anak didiknya Ibu juga ya, untuk tetap berprestasi juga ya Bu ya. Mungkin Bu Trisna tadi saya tanyakan belum mencoba berbicara langsung ya? Belum ya. Tapi kalau mungkin gini Bu, atau mungkin ke teman-temannya Anissanya sudah pernah tanya belum Ibu? Kenapa? Belum juga sih Bu, cuman ya memang akhir-akhir ini saya lihat pas jam istirahat si Anissa ini lebih enak sendiri, lebih enak ya di bangku aja, nggak keluar sama teman-temannya yang biasa segeng sama dia gitu. Itu aja sih Bu. Ya saya pikir ya emang dia lagi pengen sendiri aja. Cuman ya saya juga lagi istirahat juga Ibu, jadi saya tidak terlalu memperhatikan murid-murid saya istirahat. Baik. Biasanya tapi ada dia temannya juga dia banyak berbaur dengan teman-temannya. Tapi ini ya nggak tahu juga sih, saya nggak terlalu perhatian banget kalau jam istirahat, karena saya juga jam istirahat, dia istirahat saya istirahat gitu. Tapi ya saya lihat memang dia nggak lewat di kantin gitu Bu, gitu. Jadi saya apa dia di kelas sendirian gitu, tapi saya pernah mergokin dia sendirian di kelas, teman-temannya pada istirahat semua gitu. Saya tidak tahu mungkin dia lagi nyaman sendiri atau seperti apa gitu Bu. Baik. Tapi mungkin gini Bu Trisna, kalau misalkan saya boleh sarankan, tentunya tadi kembali lagi yang saya sampaikan sama Bu Trisna ya, masalah ini tentunya yang paling mengetahui permasalahan adalah si Anissanya sendiri ya Bu ya, karena pasti dia menyadari itu semua. Yang biasa dia sebenarnya kan yang Ibu katakan tadi rajin sekali ya Bu, dalam pelajarannya juga bagus sekali ya Bu ya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan sama Bu Trisna, mungkin Bu Trisna mencoba untuk awalnya bertanya kepada teman yang paling dekatnya oleh Anissa. Mungkin Ibu tahu ada temannya yang paling dekat dengan Anissa? Ada ya? Mungkin boleh Ibu nanti Ibu tanyakan, pasti kan ada teman dekatnya juga yang mengetahui ini, kenapa Anissa tiba-tiba tadi Ibu sampaikan murung, kemudian jarang berbicara lagi sama temannya yang biasanya istirahatnya bareng ya Bu ya. Ini juga sampai berimbas kepada pergaulannya dia juga sama temennya juga ya. Mungkin nanti bisa disampaikan kembali kepada temannya dulu, ditanyakan. Nanti mungkin Bu Trisna bisa sampaikan kembali kepada saya Bu. Jadi kita bisa mengetahui solusi berikutnya apa yang harus kita lakukan gitu Ibu. Baik. Mungkin nanti kita ketemu lagi besok lagi atau bagaimana Bu? Besok boleh Bu. Boleh ya. Besok kita kembali lagi ya Bu ya. Baik Bu. Ya, makasih Bu Trisna. Iya, selamat sore Bu. Selamat sore kembali Bu Trisna. Baik. Maaf ya Bu. Iya, silakan Bu Trisna. Ini pasti mau melanjutkan yang kabar Anissa ya? Iya, silakan duduk lagi. Terima kasih Bu. Gimana Bu Trisna? Melanjutkan kemarin sih Iya. Ya ampun gitu. Ada kabar baik atau gimana ini untuk kelanjutannya? Saya tidak tahu sih ini kabar baik atau kabar buruk, cuman ya ini suatu kabar yang menurut saya kurang enak sih gitu. Ya namanya juga manusia lah ya Bu ya gitu. Jadi saya dapat kabar sih dari teman dekatnya yang memang kita udah jarang berbaur. Memang dia tuh akhir-akhir ini emang senang di kelas kalau jam istirahat, senang sendiri.
si temennya ini ternyata nanyain juga, kenapa Mm-mm. kamu nggak mau bareng sama kita kita lagi gitu, maksudnya kenapa kok istirahat kok nggak ke kantin lagi, nggak ngumpul-ngumpul lagi gitu, kenapa. Terus dia bilang tiba-tiba dia nangis gitu, tiba-tiba dia Oh sedih. baik. Mm-mm. Nah, oh terus saya tanya kan sama si Fitri kan, Fitri itu teman Oh, dekatnya teman Dennis. dekatnya ya, Fitri baik. bilang, kenapa Fit gitu. "Eh, ini Bu, dia bilang sih dia sedih karena Baik. dia ngerasa pertama sih uang jajan dia kurang, bahkan dia sama sekali kadang-kadang sehari itu nggak dikasih uang jajan gitu. Kenapa emang dia nggak dikasih uang jajan gitu. Terus katanya sih ibunya lagi sakit, sedangkan kan eh, bapaknya eh, bapak sama ibunya tuh berdagang. Baik. Bapak sama ibunya berdagang. Bapaknya memang udah nggak udah apa tuh udah renta, jadi emang nggak bisa terus berdagang terus. Akhirnya kan ibunya yang melanjutkan Baik. berdagang itu. Nah, ibunya ini sekarang lagi sakit Bu, jadi dia nggak bisa jaga toko dulu untuk sementara. Nah, Mm-mm. sakitnya ini agak parah Baik. sehingga membuat dia sedih, dan dia kan juga merasa harus masih pendidikan ya, pagi udah kelas 3 ya, Mm-mm. pasti nanti banyak biaya-biaya lah Mm. untuk buat les buat ujian nasional nanti lah atau segala macam. Nah, dia tuh agak bingung dari situ, dia murung, dia sedih, dia setiap pulang sekolah dia selalu jagain ibunya, ngurusin ibunya sampai malam, mungkin agak setengah malam kali ya, karena ibunya itu sakit parah, mungkin udah dibawa ke rumah sakit tapi memang kondisinya ya begitu-begitu aja, dan memang kondisi keuangan yang memaksa dia tuh Baik. tidak bisa terus ke rumah sakit. Nah, menurut Fitri seperti itu Bu. Mm-mm. Tapi Jadi- apakah Bu Trisna itu kan menurut teman dekatnya ya Bu ya? Iya, Tapi Bu Trisna mungkin maaf sudah confirm kepada Anissa juga nggak Bu? sudah. Oh ya baik. Ternyata saya sudah confirm. Eh, saya juga agak-agak nggak enak nih Bu nanyain ke Anissa, karena memang saya tidak mau terlalu ikut campur sebenarnya. Cuman saya sebagai seorang guru, saya pengen tahu dong kenapa sih murid Tentunya saya ya gitu. Bu ya, betul sekali. Iya, seperti itu. Akhirnya pas jam dia lagi menyendiri di ruang kelas, teman-temannya pada ke kantin semua. Baik. Kan otomatis ruangan sepi ya. Oh ya, Jadi Ibu dari situ, berbicara berdua iya, ya, empat jadi mata saya ya. benar-benar nyari private untuk sama dia gitu. Akhirnya memang ceritanya itu sama dengan apa yang diceritakan oleh Fitri, bahwa dia itu bahwa permasalahannya tersebut sesuai dengan apa yang dipermasalahkan Fitri ceritaan ke saya gitu Bu, bahwa saya Tapi Anissa menyadari bahwa ada penurunan di nilai akademiknya juga Bu? saya lihat dia cukup menyadari ya, cuman ya dia tuh tidak terlalu berfokus kepada nilai akademiknya untuk saat ini, karena memang Mm-mm. fokusnya itu kepada orang tuanya ya, ayahnya yang sekarang sudah renta gitu, Baik. sudah tua gitu, sedangkan ibunya sakit parah. Jadi memang ya saya juga mungkin sebagai anak ya, kalau misalnya saya sebagai anak juga saya merasakan hal yang dia rasakan. Dia agak dia mungkin tidak bermaksud untuk akademik yang menurun, tapi permasalahan tersebut yang membuat dia nilainya menurun seperti itu. Ya, kembali lagi kepada tadi yang Ibu Krisna sampaikan di awal tadi, temannya Ibu juga menanyakan mengenai tadi temannya berbicara mengatakan bahwa uang jajan juga Iya, tidak dikasih. betul, Itu benar. berarti dalam segi ekonomi juga sudah ini ya Bu ya? Iya, dari segi dia mungkin, oh ya saya lupa cerita juga bahwa karena permasalahan, berarti kan ibu dan bapaknya tidak bisa optimal lagi mencari nafkah, sehingga memang kegiatan belajar dia juga terhambat oleh biaya-biaya atau SPP per bulan. Dia tuh setahu saya dia juga nunggak 2 bulan Bu, cuman ya saya pikir memang belum bayar aja, cuma ternyata emang permasalahannya tersebut Bu, ekonomi. Jadi dia agak kurang bersemangat, saya lihat seperti itu Bu, karena juga ada satu lagi, karena dia udah kelas 3 ya, udah kelas 9, ujian nasional pun semakin mendekat pastinya Bu. Harus ada les ini les itu, teman-temannya pada bercerita. Dia juga cerita gini Bu, teman-temannya tuh cerita tentang lesnya bagaimana, dia sedangkan itu nggak ikut les karena biaya les mahal gitu kata dia gitu. Jadi dia bingung gitu, dan dia lebih sedih lagi seperti itu Bu.
gitu. Baik, yang jadi fokus permasalahannya dia itu sebenarnya sekarang ini adalah permasalahan orang tuanya ya Bu ya? Iya, Atau memang dan masalah biaya ekonomi? iya Oh baik, betul. jadi yang Ibu sampaikan tadi kan maaf ya Bu, orang tuanya ayah sedang tidak bisa bekerja, Ibu juga sedang sakit ya Bu ya? Iya. Berarti tidak ada yang mohon maaf mungkin pemasukan setiap harinya Iya, dari orang. Berarti yang menjadi fokus permasalahannya dia di sini di samping orang tuanya yang sedang sakit, kemudian ayahnya juga sedang tidak bekerja. Yang menjadi pikiran Anissa tersendiri adalah kesehatan dari orang tuanya juga sama iya, yang ekonominya. oh baik. Tapi untuk urusan yang tadi sekolahnya belum bayar yang Ibu konfirmasi yang tadi SPP-nya ya, ada rasa minder dari Anissa sendiri kepada temannya atau tidak tuh Bu? Iya, Mama? saya lihat tuh dia ada minder, Bu. Kayaknya lebih minder juga, iya, lebih banyak minder karena mungkin dia tahu potensi dia di mana, cuman karena ekonomi dia sekarang sedang menurun, keluarganya jadi dia SPP juga belum lunas 2 bulan, masih nunggak 2 bulan, belum juga dia ingin les untuk ujian nasional nanti, dia kekurangan biaya dan itu membuat dia tuh semakin tidak bersemangat gitu loh Bu, saya lihat. Baik, itu yang membuat juga dia tidak mau bergaul dengan temannya pada saat ini yang biasa juga dia bergaul ya Bu ya. Baik. Tapi Ibu juga sudah tanyakan kepada Anissa kenapa nilainya turun yang paling signifikan, apakah dia memang sudah tidak memikirkan sekali fokusnya untuk belajar atau meluangkan waktunya untuk belajar, benar-benar sedang fokus kepada orang tuanya, merawat orang tuanya atau bagaimana Ibu? Sebetulnya begini Bu, dia juga kadang-kadang ke toko bantuin ibunya untuk karena ibunya sakit dia menggantikan di toko untuk menjaga tokonya untuk berdagang, kan tetapi dari situ dia tidak bisa fokus lagi belajar karena memang dia harus membantu perekonomian untuk sekolahnya dia sendiri gitu. Sampai rumah mungkin dia bisa sampai malam gitu, sehingga waktu istirahatnya kurang, waktu belajarnya juga terbatas gitu, tidak seperti dulu ketika ibunya masih bisa berdagang seperti itu. Jadi saya rasa memang faktor ekonomi yang membuat dia terpaksa untuk mengurangi jam belajar dia dan jam istirahatnya dia, jadi konsen dan fokusnya dia itu sangat berkurang ya. Baik, berarti sebenarnya dia saat ini malah justru menggantikan posisi dari orang tuanya ya Bu ya, karena mungkin ada ini ya Bu untuk biaya orang tuanya juga untuk mama pengobatan ya, ditambah lagi yang tadi mungkin karena fokusnya kepada orang tua sampai saat ini malah SPP jadi terbengkalai ya Bu ya. Baik. Mungkin gini Bu, boleh pemahaman pertama yang dilakukan oleh Bu Trisna adalah memberikan motivasi, karena sebenarnya proses konseling ini kan saya langsung kepada Bu Trisna, tapi di luar itu semua adalah ada hal yang sangat lebih penting, yaitu adalah kemandirian dari seseorang yang bermasalah tersebut, yaitu tentunya dari Anissa sendiri. Fokus pentingnya itu karena setiap orang pasti akan ada motivasi dirinya untuk menuju yang lebih baik. Jadi mungkin dari Bu Trisnaya sendiri memberikan pengarahan langsung kepada Anissa bahwa di samping memang permasalahan dari orang tuanya yang sedang sakit atau sedang tidak bisa bekerja mengarah kepada permasalahan ekonomi, tetap dia adalah seorang pelajar, apalagi saat ini adalah sudah kelas 3, sudah mau ujian juga ya Bu untuk kelulusannya dia. Nilai dia sangat-sangat memuaskan yang tadi Ibu sampaikan ya Bu ya, sangat disayangkan apabila nilai-nilai yang sudah dikumpulkan dari kelas 1, kelas 2 kemudian akan anjlok di kelas 3, takutnya bahkan dia tidak fokus untuk ujiannya nanti untuk kelulusannya ya Bu ya. Kalau boleh saya sampaikan, bisa nanti Ibu Trisna sendiri sampaikan kepada Anissa bahwa di samping dia fokus juga pada orang tuanya, tetap dia harus fokus kepada pembelajarannya tentunya. Dengan dia tetap fokus kepada sekolahnya, orang tuanya tetap akan bangga juga kepada dia. Tidak langsung mungkin, tapi sekira-kiranya step by step ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan dari jam belajarnya, di sela-sela dia menjaga tokonya gitu ya, mungkin dia bisa mengulang-ulang buku pelajarannya. Kemudian juga mungkin tetap dia bisa sharing kepada siapapun, jangan malu kepada teman-temannya. Jadi sekira-kiranya psikisnya dia pun tetap terjaga tanpa minder kepada siapapun, seperti itu. Dan mungkin karena Ibu kan wali kelas juga ya Bu ya, di Anissa ya, mata merangkap kepada wali kelas juga ya. Tentunya kan Ibu juga bisa sekira-kiranya kedekatan langsung kepada beliau, atau bahkan nanti mungkin bisa dibantu kepada orang tuanya juga ya Bu ya untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau misalkan fokusnya nanti kepada biaya,
tadi Ibu sampaikan kan Anissa juga pernah berprestasi ya Bu ya. Nanti mungkin kita bisa bantu koordinasi juga ya Bu ya. Saya dengan Ibu kita berbicara kepada kepala sekolah langsung, mungkin dengan track recordnya Anissa yang memang baik selama ini, prestasinya sangat baik ya Bu ya. Mungkin bisa nanti kita berikan beasiswa Ibu, kita ajukan. Betul, karena kan Ibu juga selaku mata pelajaran menangkap kepada wali kelasnya. Jadi nanti kita bisa berikan data-data bahwa selama ini memang Anissa kan anak yang sangat berprestasi ya Bu ya. Betul. Tapi itu adalah tahapan selanjutnya Bu. Tapi mungkin kalau boleh Bu Trisna juga bisa saat ini memberikan pemahaman, motivasi langsung, langsung menyemangati langsung kepada Anissanya bahwa segala sesuatunya itu memang harus dilakukan semuanya dengan baik, walaupun dia harus merelakan salah satunya. Seperti itu. Mungkin yang akan selanjutnya Bu Trisna lakukan selanjutnya bagaimana Bu? Mungkin saya memberi masukan aja untuk sekedar motivasi sih Bu ke dia. Betul. Walaupun kayak seperti ini, maksudnya dia diberikan ujian seperti ini, saya memberikan motivasi kepada dia bahwa dia tuh nggak boleh menurun lagi, karena orang tuanya juga pasti bangga dengan dia seperti itu. Kalau misalkan dia prestasinya terus dipertahankan gitu. Betul sekali Bu. Betul. Kalau misalkan di sini sudah baik Bu, tapi tentunya nanti dengan cara-cara selanjutnya tidak berpatokan kepada itu saja ya Bu ya. Tetap Ibu, walaupun Ibu juga tidak bisa nanti terfokusnya kepada Anissa juga dengan anak-anak yang lain, tapi terhadap Anissa yang saat ini, tentunya Ibu bisa memberikan pemahaman ataupun advice sama support terpenting kepada Anissa. Betul. Dari mungkin nanti bisa Ibu coba dari yang terdekat aja Bu. Mungkin Anissa apakah ada kekurangan yang belum dipahami, Ibu juga bisa sharing kepada Anissanya langsung apa yang memang dibutuhkan. Kemudian juga Ibu bisa sampaikan kepada teman-temannya bahwa tetap menyemangati Anissa juga, karena itu support system yang selanjutnya juga ya Bu ya. Iya. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan di pertemuan kita selanjutnya saya juga sudah dapat perkembangan dari Anissa langsung ya Bu ya. Baik. Tapi tentunya kembali lagi ya Bu Anissa, konseling di sini tentunya memang sangat ingin memberikan penyelesaian yang dimana penyelesaian di sini tentunya dari si klien tersebut, yaitu emang Ibu tapi terfokusnya kepada Anissa. Mudah-mudahan Anissa selain sudah bisa terentaskan nanti masalahnya, sudah bisa terselesaikan, tapi juga sudah bisa akan dikembangkan selanjutnya lagi. Jadi tidak berhenti di situ saja, karena kemampuan akademiknya kan juga sangat baik ya Bu ya selama ini. Jadi mudah-mudahan akan terus bisa berkembang dengan seterusnya. Baik. Mungkin nanti kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Mudah-mudahan Anissa juga sudah lebih baik lagi, dapat nilai yang lebih baik lagi ya Bu. Dan untuk yang tadi beasiswa mungkin kita nanti bisa bersama menghadap kepala sekolah ya Bu Trisna ya. Baik. Sebenarnya ada lagi Bu Trisna mungkin yang bisa disampaikan? Itu aja sih Bu. Baik. Mudah-mudahan nanti Ibu juga bisa sampaikan, walaupun melalui Ibu Trisna, tetap fokusnya kepada Anissa. Semoga Anissa dengan potensinya yang ada tetap terus berjuang. Amin. Tetap berjuang, bahwa dengan keadaannya pun tetap bisa mendapatkan nilai yang memuaskannya kembali ya. Baik. Terima kasih Bu Trisna, semoga sukses selalu ya. Iya, itu aja Bu.